Oke, hari ini Ibu akan menceritakan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Sebelumnya Ibu sudah menceritakan teks biografi itu apa dan unsurnya. Oke, sekarang tapi Ibu akan mengulanginya hanya sekilas. Apa itu yang disebut dengan teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup seseorang. Langsung saja kita ke kaidah kebahasaan teks biografi ya. Kaidah kebahasaan teks biografi. Oke. Jadi kaidah kebahasaan teks biografi ini ada 6. Satu-satu kita jelaskan. Yang pertama ada yang disebut dengan ini menggunakan orang ketiga tunggal. Menggunakan orang ketiga tunggal. Oke. Jadi orang ketiga tunggal biasanya menggunakan kata ia, dia, beliau. Ini orang ketiga tunggal ya. Oke, contoh Ibu buat sebuah kalimat. W.S. Rendra lahir di Solo. Nah, titik. Nih. Ia banyak menulis sastra. Oke, di sini di kalimat ini ada kata ia. Itulah ciri-ciri dari teks biografi. Oke, lanjut kita yang kedua. Syarat yang kedua adalah ini menggunakan kata kerja tindakan. Ini langsung ibu buat adalah yang ketiga. Di sini menggunakan kata kerja mental. Jadi apa sih bedanya itu? Oke. Nih, kalau ini yang kedua ini menggunakan kata kerja tindakan, ini dia bertindak. Ada tindakan, ada aktivitas, ada perbuatan fisik. Oke. Jadi contohnya perbuatan fisik itu adalah menulis. Ada perbuatan fisik, menulis, belajar, berjalan, memasak, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau menggunakan kata kerja mental ini lebih ke abstrak. Oke, contohnya ini adalah memikirkan, berpikir, memikirkan, atau merasakan, ini contohnya. Oke, jadi kita buat aja contohnya nih. Mereka sangat gemar menulis. Oke, jadi ini adalah tindakan. Sedangkan di sini kata kerja mental ini lebih ke abstrak. Oke, memikirkan. Dia
memikirkan, dia memikirkan masa depan anaknya. Oke, di kalimat ini ada kata memikirkan, sama-sama kata kerja, tetapi ini ada tindakan, ada kata kerja mental. Oke, bisa nanti dibedakannya. Yang keempat, kalau di teks biografi biasanya banyak menggunakan kata kerja pasif. Oke, semua kita sudah mengetahui apa itu kata kerja pasif kan? Kata kerja pasif itu apabila predikatnya, ini Anda garis bawahi, udah, predikatnya ini awalannya apa saja Bu? Awalannya ada di, ter, bahkan, ke, an. Jadi ada 3 ya, awalan di, ter, dan ke, an. Contoh, langsung ke kalimat aja Ibu buat. Contohnya ini, kalimatnya adalah Mandy diterima di Universitas Negeri. Oke, ini ada kata diterima. Sampai di sini paham kira-kira? Oke, kita lanjut. Ada yang nomor 6. Nomor 4, kita lanjut 2 lagi ya. Nomor 5 dan nomor 6. Oke, nomor 5 ini banyak menggunakan kata hubung, kata depan, tetapi ini harus menyatakan waktu. Oke, biasanya ini sering disebut nanti lebih ke konjungsi temporal. Ini temporal itu menyatakan waktu. Oke, contohnya ada kata kemudian, setelah, sesudah, ketika, semenjak, dan lain-lain. Oke, ini banyak menggunakan kata hubung atau kata depan. Contoh, Ibu buat di sini. Semenjak mereka belajar sungguh-sungguh, semenjak mereka belajar sungguh-sungguh, mereka memperoleh pujian. Oke, itu yang nomor 5. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kata kerja deskriptif. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja deskriptif. Oke. Kata kerja deskriptif ini lebih ke
deskriptif, menggambarkan. Oke. Menggambarkan berarti ini lebih ke menggambarkan watak, lebih ke sifat. Untuk menjelaskan sifat tokoh yang diceritakan. Contoh, ulet, rajin, antusias, dan lain-lain. Oke, contoh ibu buat kalimatnya. Contoh kalimat, Miska adalah siswa yang sangat telaten. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Terima kasih.